Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dalam kehidupan yang fana ini, manusia tak hanya dianjurkan untuk berikhtiar saja, namun juga harus diiringi dengan doa, karena segala apapun yang ada di dunia dan di akhirat ini tak pernah lepas atas izin dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras dan sekuat apapun kita mencoba, bila Allah belum berkehendak, maka apa yang kita cita-citakan tersebut akan sulit untuk dicapai. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dianjurkan untuk tetap meminta dan memohon dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa pasrah akan segala usaha yang sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan doa mempunyai banyak hikmah yang akan kita rasakan, di mana berdoa membuat kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lewat rasa butuh tersebut bisa meningkatkan ketakwaan kita serta memperluas sabar saat doa yang dipanjatkan belum dikabulkan. Oleh karena itu, penting juga bagi kita untuk mengetahui momen yang tepat supaya doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa langsung diijabah sesuai harapan. Akan tetapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya, yang mana kadang tak jarang Allah mengabulkan permintaan kita sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Sedangkan kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan akan hal tersebut. Untuk itu boleh jadi yang dikabulkan tak sesuai harapan kita, akan tetapi mungkin itulah yang justru memang yang terbaik. Begitupun sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita harapkan tersebut bila Allah berikan malah akan menimbulkan ketidakbaikan untuk diri kita sendiri. Namun yang jelas, selama doa kita baik, pasti Allah akan kabulkan sesuai waktu yang tepat berdasarkan pilihan Allah, karena Allah lebih mengetahui. Namun untuk doa yang kita panjatkan agar lebih cepat terkabul, kita bisa memanjatkan doa pada waktu-waktu mustajab supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyegerakan doa tersebut agar cepat dikabulkan. Berikut ialah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Maka yang pertama ialah di sepertiga malam terakhir. Di waktu sepertiga malam terakhir ini, kita juga bisa sekalian melaksanakan ibadah salat tahajud, sehingga doa akan lebih afdal jika diiringi dengan perbuatan baik lainnya. Lalu, mengapa di sepertiga malam terakhir bisa cepat terkabulnya doa? Karena di mana waktu di sepertiga malam umumnya orang-orang masih pada tertidur pulas. Jarang ada yang rela bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadah salat tahajud. Oleh karena itu, doa dari hati yang terkadang di waktu tersebut ucapan doa mengalir dengan khusyuk, jadi terasa lebih ke dalam jiwa dan terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang diucapkan akan jauh terdengar ketulusannya, yang tak jarang membuat seseorang sampai menitikkan air mata yang mengiringi doa-doa yang ia panjatkan, sehingga doa di sepertiga malam lebih cepat terkabul. Yang kedua, setelah selesai ibadah salat wajib. Bila kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat wajib, maka janganlah tergesa-gesa untuk melipat sajadah dan beranjak pergi. Karena banyak hal spesial lain yang bisa dilakukan, contohnya berzikir dan berdoa. Karena saat seorang hamba sedang melakukan ibadah salat wajib, itu tandanya ia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah berdoa selesai salat wajib jadi obat yang mustajab supaya doa dikabulkan. Yang ketiga, doa agar cepat terkabul ialah waktu di antara azan dan iqamah. Walaupun terbilang singkat, tapi tetap saja kita harus memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, dijelaskan bahwa pada waktu antara azan dan iqamah inilah pintu-pintu langit terbuka dan doa-doa yang dipanjatkan akan terkabulkan.
Di samping itu, mengapa waktu antara azan dan iqamah adalah salah satu dari waktu yang mustajab untuk berdoa, ialah karena hal tersebut disebabkan sebagai pengingat supaya kita senantiasa menyegerakan salat fardu. Bukan tanpa alasan, penyebabnya karena hanya orang-orang tertentu yang tepat waktu saja yang bisa memanjatkan doa pada waktu tersebut. Maka jangan sia-siakan waktu tersebut, karena di waktu antara azan dan iqamah adalah tempat di mana doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ketika waktu lapang saat kita merasa cukup. Biasanya sudah jadi rahasia umum bahwa manusia berbondong-bondong mendekati atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia merasa kesusahan. Akan tetapi, bila sudah berada di atas kesenangan, maka dengan mudahnya seseorang menjauh dari Allah. Oleh karena itu, seseorang hamba yang memanjatkan doa di waktu sedang merasa cukup mempunyai nilai plus tersendiri. Dengan kata lain, hal tersebut mengajarkan supaya kita senantiasa untuk sering berdoa, baik di waktu sempit atau sedih maupun di waktu yang senang atau sedang merasa cukup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang senantiasa mengingatnya baik di waktu susah ataupun di waktu senang. Yang kelima ialah di waktu hujan. Air hujan yang menetes ke bumi merupakan rezeki Allah yang maha luas, di mana air hujan tersebut jadi berkah untuk banyak petani serta tanah di bumi. Yang mana ketika hujan turun, kita disarankan untuk memanjatkan doa disebabkan keutamaannya yang luar biasa ketika turun hujan. Yang keenam ialah pada hari Jumat. Hari Jumat sebagai harinya untuk beribadah lebih khusyuk yang apabila dibandingkan dengan hari-hari lain mulai dari Senin hingga Kamis, Sabtu, dan Minggu. Sebab keistimewaan yang ada pada hari Jumat tersebut akan cocok digunakan untuk selalu memohon ampunan serta doa baik lainnya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaanmu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itulah beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Intinya, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya harus dipasrahkan dan sifatnya baik dan tidak memaksa. Karena dengan pasrah akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati pun tak terlalu bersedih. Selain itu, rasa iman, percaya, serta berhusnuzan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu dipegang teguh ketiga prinsip tersebut, karena Allah tahu kapan dan di mana doamu akan dikabulkan. Jika ternyata doa yang dipanjatkan belum Allah kabulkan, maka bisa jadi Allah memang tahu bahwa keinginanmu dapat berdampak buruk, karena Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Oleh karena itu, Allah tak mengabulkan atau Allah akan memberikan pengganti doa yang dipanjatkan tersebut sesuai dengan kebutuhan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang segala apapun yang ada di dunia ini, sedangkan manusia pengetahuannya terbatas. Oleh sebab itu, jangan berputus asa dalam berdoa, tetaplah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan dan di mana doa kita akan terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan memberikan yang diminta hambanya jika memang itu baik untuk hambanya. Teruslah berharap kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita bergantung. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk selalu mengingatkan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.